Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sedikit dengan NIM 4020045 kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cara setting pahat benda kerja. Pada poin yang pertama yakni setting pahat bobot. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pengertiannya. Jadi pahat bobot adalah proses menempatkan dan menyetel posisi pahat agar sejajar dengan suku besar benda kerja serta memiliki ketinggian yang sesuai dengan di tengah. Tujuannya agar hasil pembobotan presisi dan pahat tidak cepat aus. Jadi intinya pengertian ini yakni menghilangkan material yang tidak diinginkan dari benda kerja yang sedang berputar serta menghasilkan serpihan-serpihan kecil yang disebut dengan chips. Proses ini dilakukan dengan bantuan alat pemotong yang menembus benda kerja dan dapat digerakkan dengan presisi ke dalam benda kerja. Proses pembuatan dapat dilakukan untuk berbagai jenis material termasuk plastik, bahkan kayu, termasuk juga logam. Mesin bubut digunakan dalam pembuatan berbagai produk. Terus pada selanjutnya yakni jenis-jenis pahat bobot dasar. Di sini saya akan menampilkan jenis-jenis pahat bobot. Sebetulnya ada banyak ya jenis pahat bobot, tapi kami kelompok menampilkan beberapa yang sering bisa digunakan pada mesin bubut. Pada poin yang ke-1 ini pada pahat rata untuk facing dan membobot lurus. Jadi yang disebut itu pahat rata ini bisa mencapai 80 derajat ya. Kemudian dari sudut relatif sendiri tidak terlalu banyak perubahan. Ditambah lagi ada macam-macam pahat, terdiri dari 2 pahat yakni kiri dan kanan. Setiap pahat ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya yakni pahat potong untuk memotong benda kerja. Jadi yang disebut itu pahat potong ini juga bekerja dengan tambahan senter untuk penahannya. Kemudian dari melakukan proses pemotongan tidak diperbolehkan sampai putus sebisa mungkin. Dari fungsinya harus menghindari beberapa benda kerja yang melompat dari proses pembuatan beberapa perangkat. Selanjutnya ada pahat alur. Jadi maksud dengan pahat alur ini biasanya digunakan untuk membuat alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Keyakinannya masing-masing. Biasanya digunakan untuk membatas ketika anak mengulir benda kerja. Selanjutnya yakni pahat dalam. Pahat ini juga digunakan untuk membesar lubang yang sudah ada pada benda kerja. Proses boring ini membutuhkan kestabilan tinggi agar hasilnya presisi. Pahat dalam biasanya dipasang pada boring bar yang panjang dan tipis sehingga dapat mencapai lubang yang dalam. Selanjutnya ada pahat semper untuk membuat siku miring. Sesuai dengan fungsinya atau namanya, bahwa jenis pahat semper ini masih banyak digunakan untuk proses semper di setiap ujung permukaan benda kerja. Jenis pahat bobot memiliki besaran sudut tertentu. Kemudian dari jenis semper ini juga memiliki sudut umum yakni mencapai 0,2 mm kali 45 derajat. Selanjutnya ada pahat radius atau foam tool untuk membuat bentuk khusus. Jadi yang disebut itu pahat ini mata pemotongnya itu berbentuk sedemikian rupa. Jadi sehingga hasil pemotongnya akan berbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Jadi pada umumnya pahat ini memiliki sudut bebas sehingga dapat bergerak ke kiri atau ke kanan serta maju tegak lurus.
Dengan pahat ini kita bisa menghasilkan bentuk yang sama dengan beberapa pekerjaan. Selanjutnya selanjutnya yakni setting pahat pada material. Langkah-langkahnya ada beberapa di sini, yakni setting pahat wood, pilih jenis pahatnya sesuai dengan material benda kerja dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Pasang pahat pada toolbox mesin bobot. Pastikan pahat mencekam dengan kuat dan rata. Atur ketinggian dengan menggunakan penggaris untuk menentukan ketinggian pahat. Jadi pastikan pada pahat dalam posisi setinggi center, serta kencangan baut tubuh secara bergantian sehingga pahat terikat dengan kuat. Selanjutnya setting toolbox center point. Setting toolbox center point yakni menggunakan center lift atau center mati. Jadi caranya ini pasang center lift atau center dit di tali stuk. Majukan tali stuk sehingga ujung center mendekati cak kurang lebih 2-3 cm. Terus masukkan pahat toolbox ke arah ujung center. Atur ketinggian pahat dengan mengundurkan baut toolbox serta geser pahat sampai ujung pahat tepat segaris dengan ujung center. Untuk yang terakhir, kencangkan kembali toolbox. Dan ada cara lain yakni menggunakan facing dash. Cara ini dipakai jika tidak punya center tail stuk ya, serta menggunakan batang atau kunci L. Jadi di sini untuk cara cepatnya ini cara cepatnya ya. Jadi posisikan pahat mendekati benda kerja, jepit kunci L atau batang lurus di antara pahat dan benda kerja. Amati posisi batang. Jika batang miring ke atas, otomatis pahat terlalu rendah, dan miring ke bawah pahat terlalu tinggi, serta pahat tegak lurus pahat sudah center. Menggunakan gold tool hack. Di sini jarang ya para orang yang mau bubut menggunakan gold tool hack. Ini pengukurannya juga lama, karena misal ada orang yang banyak order untuk mengukur material, lama mengukur menggunakan gold tool hack. Selanjutnya ini mengetahui apakah setting pahat sudah berada pada posisi center. Untuk mengetahui stop posisi center menggunakan center tail stuk. Ini cara yang paling akurat ya. Pada langkah yang pertama yakni pasang center left atau center mati di tali stuk. Majukan tali stuk hingga ujung center mengarah ke cak. Dekatkan ujung pahat ke ujung center. Jika ujung pahat tegak garis dengan ujung center, berarti posisi pahat sudah center. Intinya ujung pahat menyentuh tepat di titik ujung center tanpa naik atau turun. Selanjutnya ini cara yang jika tidak mempunyai center dash stuk ya, yakni menggunakan facing dash. Ini cara yang praktis, yakni jepit benda kerja di cak, melakukan facing, ratakan ujung ke benda kerja. Perhatikan pembagian hasil facing. Jika ada tonjol di titik tengah, pahat terlalu rendah. Jika tengah cekung atau terpotong lebih dalam, pahat terlalu tinggi, dan rata bersih tanpa ada di tengah, jadi pahat pas center. Jadi hasilnya akan terlihat ya. Serta cara yang di sini ada cara kunci menggunakan kunci L, batang lurus. Ini yang cepat dan sering dipakai bengkel. Untuk langkahnya yakni posisikan pahat mendekati benda kerja, jepit kunci L dan batang lurus di antara pahat dan benda kerja. Dengan amati hasilnya. Jika batang miring ke atas, pahat terlalu rendah, dan pahat miring ke bawah, pahat terlalu tinggi, batang tegak lurus, pahat sudah center. Dan cara yang jarang digunakan, tapi ini hasilnya jika ada alatnya, tapi ini juga hasilnya akurat dan cepat. Menggunakan gold tool hack. Langkahnya yakni letakkan gold
gag ke permukaan seringe. Tempelkan ujung pahat ke gag, atur screw head pada tool post jika sejajar dengan mata soket pahat center. Jadi kesimpulannya, paling akurat cocokkan dengan ujung center itu, dan paling cepat menggunakan pakai kunci L, dan paling jelas terlihat yakni test spacing. Dan slide yang ke-7, setting benda kerja pada dudukan mesin bobot. Jadi hal yang perlu diperhatikan yakni ada 3 poin di sini. Poin yang pertama, pilih jenis cekam cak yang sesuai. Jika menggunakan cekam 3 rahang untuk benda silinder atau bulat, serta untuk cekam 3 rahang untuk benda yang tidak simetris dan atau persegi. Poin yang kedua, ada cek kesenteran. Gunakan dial indikator atau penggaris logam di sepanjang permukaan benda kerja. Atur perlahan spindle untuk memastikan tidak ada getaran atau lompatan. Kalau menimbulkan getaran atau lompatan, otomatis pahat juga otomatis akan patah ya. Jadi harus benar-benar dicek sudah kencang atau belum. Terus jika benda panjang, gunakan tali stuk senter putar. Pasang senter di ujung benda kerja agar tidak melengkung dan goyang saat berputar. Kesalahan umum setting pahat yang biasa terjadi pada setting pahat, yakni pahat terlalu tinggi. Pahat terlalu tinggi juga otomatis akan hasilnya juga tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Akan jadi kesalahan, jadi hasil potong tidak rata dan pahat cepat rusak. Pahat terlalu rendah juga menyebabkan getaran dan permukaan kasar. Sudut pahat tidak sejajar juga, hasil potong miring atau tidak presisi. Yang terakhir yakni kesimpulan. Pentilon pahat dan benda kerja yang benar menentukan kualitas hasil bobotan. Setting pahat dan benda kerja adalah tahap awal yang vital. Gunakan alat bantu seperti center gauge dan dial indikator untuk memastikan presisi. Serta untuk yang terakhir dan yang paling penting yakni utamakan keselamatan kerja di setiap tahap. Jangan berburu, keamanan dan ketelitian adalah nomor 1. Sekian itu yang terakhir, itu yang slide yang terakhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.